Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Septiani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela. Nah, kita ada 3 materi. Yang pertama yaitu tentang nifak, kedua keras hati, dan yang ketiga godok. Nah, yang pertama adalah nifak. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, dari sarangnya. Dimana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia keluar dari lubang yang lain. Sedangkan nifak secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalamnya. Nah, di sini juga ada macam-macam nifak. Yang pertama adalah nifak amali atau perbuatan, yakni melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik namun tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak sesungguhnya. Yang kedua ada nifak iktikodi atau keyakinan, yaitu nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi bersembunyi kekufuran. Nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada dalam kerak neraka. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi. Juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. Karena itu, seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Ada dampak buruk dari sifat nifak. Yang pertama ini bagi diri sendiri. 1. Tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Yang kedua, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayai lagi. Nah, kalau bagi orang lain, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya tidak menentu, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Selanjutnya, ada cara menghindari sifat nifak. Yang pertama, membiasakan berkata jujur. Sifat jujur adalah salah satu sifat yang terpuji dan disenangi oleh banyak orang. Jujur juga dapat diartikan berkata, bersikap, atau bertingkah laku apa adanya, tidak dibuat-buat atau menutupi dengan kebohongan. Yang kedua, bersikap ramah. Ketiga, menepati janji, karena kalau kita melanggar janji berarti dosa. Tidak hanya berdosa kepada orang yang kita janjikan, tetapi juga kepada Allah. Keempat, menjaga lisan, dan yang kelima, kita harus selalu bersyukur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keras hati. Keras hati termasuk salah satu tanda penyakit hati. Secara bahasa, karena hati artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum ia dicita-citakan tercapai. Sedangkan secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginannya. Ciri-ciri keras hati. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan suatu kemaksiatan. Kedua, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Ketiga, bertambahnya dan meningkat kemaksiatan yang dilakukan. Yang keempat, tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf.
Orang keras hati biasanya sulit untuk mengakui kesalahan atau mengungkapkan penyesalan, bahkan ketika mereka dapat menyakiti orang lain. Lalu selanjutnya, sulit menerima saran atau kritik. Orang keras hati biasanya sulit menerima masukan atau kritik dari orang lain tanpa merasa terancam atau merasa perlu membela diri. Dan yang terakhir adalah kurang terbuka secara emosional. Nah, lalu bagaimana sih cara menghindari keras hati? Yang pertama, kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Beriman kepada Allah, selalu bermuhasabah atau berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Menyadari kesalahan dan selalu perbanyak beristighfar. Selanjutnya materi kita yang terakhir ini godop. Godop berasal dari kata godiba yagdibu golban wa magdobatan, yang artinya benci kepada seseorang. Secara istilah adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan atau perilaku benci, dendam, dan iri terhadap seseorang yang diwujudkan dengan cara menyakiti atau melampiaskan emosi. Marah merupakan sifat wajar yang dimiliki manusia. Karena bahagia, sedih, marah, kecewa merupakan fitrah dari seorang manusia. Menurut pandangan agama, Islam tidak melarang kita untuk marah, tetapi Islam hanya menghimbau untuk sebisa mungkin menghindari sifat marah atau godop dan memberikan panduan untuk mengendalikan sifat marah. Marah juga terbagi menjadi dua, yaitu marah yang terpuji dan marah yang tercela. Apa sih marah yang terpuji itu? Marah yang dilakukan dalam rangka membela diri, kehormatan, agama, hak umum, serta untuk menolong orang yang terzolimi. Sedangkan marah yang tercela adalah sikap yang dilakukan sebagai tindakan balas dendam dari diri sendiri kepada orang lain. Nah, nilai negatif dari sifat godop yang A, sumber keburukan, yaitu pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Dan yang kedua, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Nah, ada juga dampak untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, kita akan sulit tidur. Yang kedua, depresi. Terus-menerus menyimpan rasa amarah dapat berujung pada depresi yang akan menimbulkan penyakit-penyakit lain di dalam tubuh. Yang ketiga, meningkatkan risiko penyakit jantung. Marah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, sehingga membuka peluang terkena serangan jantung. Dan yang terakhir adalah letih ekspresi. Marah membutuhkan energi yang lebih besar sehingga setelah marah akan terasa letih. Cara menghindari sifat godop adalah dengan meredam rasa amarah dengan cara menahan diri, meredam rasa amarah dengan cara beristighfar, lalu dengan cara berwudu, dan dengan cara merubah posisi. Jika seseorang bisa menahan amarah dan mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan memperoleh banyak manfaat, diantaranya dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan dapat selalu berpikir dengan jernih, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar dan mendapatkan jaminan surga. Apabila kita tidak mampu menahan amarah, maka akan memunculkan beberapa perilaku seperti berkata kasar, melukai orang lain. Sekian materi yang telah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.